Shalom, selamat siang untuk kita semuanya. Ya, semua dulu membuka kameranya. Biar Ibu lihat dulu wajah-wajah kelas 8A ini. Ya, sudah semua membuka kameranya? Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan sehat ya. Oh ya, Ibu juga kabar sehat, kabar baik, puji Tuhan. Nah, sebelumnya Ibu menghimbau kepada anak-anakku sekalian supaya tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Ada 3M yang perlu kita laksanakan. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga adalah mencuci tangan. Ya, sudah membuka kameranya? Sudah dibuka semua? Ada yang bergabung dalam satu kamera 3 orang, 4 orang? Iya, jika ada. Oh, Chandra, berapa orang kalian di situ, Nak? Ada 4 orang. Nah, kalau sudah ada 4 orang, tetap menjaga jarak ya. Ya, Ibu akan buka masker dulu. Nah, kalau sudah ada 4 orang dalam satu kamera, bolehlah dijaga jaraknya ya. Kenapa bergabung ada 4 orang dalam satu kamera, Chandra dan teman-teman? Oh, kurang bagus jaringan. Ya. Semoga kita bisa melaksanakan protokol kesehatan ini supaya virus COVID-19 berkurang ya, terutama di sekitar kita, dan pembelajaran daring kita berakhir dan kita akan nanti melanjutkan pembelajaran secara offline. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu harap ada yang membawakan ibadah dulu, yang memimpin kita dalam nyanyian dan membawakan kita dalam doa. Yuk. Siapa yang bersedia dulu membawa ibadah kita? Oh, Mia dan Tina. Silahkan Mia memimpin kita di dalam nyanyian dan Tina memimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih untuk Mia dan Tina sudah memimpin kita dalam ibadah. Sekarang Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa ketua kelas? Chandra. Ya, Ibu akan mengabsen sebentar. Mia. Hadir. Tina. Hadir. Lucia. Mana Lucia? Ya, hadir. Santi. Santi. Hadir. Andreas. Mana Andreas? Hadir. Kurang bagus jaringannya Andreas. Ya, lain kali dicari jaringan yang lebih bagus ya. Cari tempat-tempat yang memiliki jaringan yang lebih bagus. Simon. Esther. Ya, semua hadir berarti ya, ketua kelas Chandra. Ya, baiklah. Jika semua hadir, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Apa yang kalian pahami mengenai iman? Ayo, di muka mikrofonnya. Jika ingin memberikan jawaban, ayo. Apa yang anak-anakku sekalian pahami mengenai iman? Ya, silakan Mia. Oh, iman adalah keyakinan. Ya, ada lagi yang memberikan pendapatnya mengenai iman? Siapa, ayo? Tina. Ayah, apa iman Tina? Menurut Tina apa itu iman?
Harapan. Iya. Kata Sitina, iman adalah harapan. Mia mengatakan iman adalah keyakinan atau kepercayaan. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita pada siang hari ini adalah mengenai hidup beriman. Nah, ketika kita sudah mempelajari mengenai hidup beriman ini, kita akan mengerti apa itu iman, kemudian bagaimana sifat-sifat iman, kemudian bagaimana hidup orang yang hidupnya sudah beriman, dan kita akan mempelajari dan meneladani tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya di dalam iman. Ya, semua memiliki Alkitab kan? Ibu harap di depannya ada Alkitab dan buku paket kita. Karena ketika kita mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Kristen, harus dan wajib memiliki Alkitab. Karena itu adalah landasan kita untuk mempelajari pendidikan agama Kristen ini. Iya. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita mengenai hidup beriman. Ya. Materi kita pada saat ini adalah mengenai hidup beriman. Nats Alkitabnya tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 dan Efesus 6 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ibrani 11 ayat 1 dan Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Nah, Ibu akan membacakan Ibrani 11 ayat 1, kemudian nanti Efesus 6 ayat 13 itu dibacakan Chandra. Kemudian ayat ke-14 Mia, ayat ke-15 Tina, ayat ke-16 Lucia, ayat ke-17 Bara, dan ayat yang ke-18 itu terakhir Mende. Ya. Nah, Ibu akan memulai dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Selanjutnya dibacakan anak-anak Ibu. Iya. Hidup beriman. Anak-anakku, apa yang kalian ketahui tentang iman? Ayo, tadi Ibu sudah bertanya, apa yang kalian ketahui tentang iman? Ada yang mengerti? Iya, silakan Mia, apa itu iman? Keyakinan dan kepercayaan. Bagus. Ada lagi yang memberikan pendapatnya, apa itu iman? Tina. Oh ya, iman adalah harapan. Ya, Ibu mau mendengar satu pendapat lagi? Kepada Mende, yuk. Apa itu iman? Menurut Mende, mana Mende? Ya. Oh, berpegang teguh. Nah, dari ketiga pendapat yang telah dikemukakan oleh anak-anak Ibu, ada Mia, Tina, dan Mende tadi, Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai hidup dalam iman. Apakah sudah kelihatan di slide Ibu? Sudah kelihatan? Chandra, sudah kelihatan? Ya, silahkan nak. Sebentar ya, Ibu tampilkan dulu videonya. Aduh, tiap hari nonton berita. Kasus corona makin banyak aja ya. Nggak apa-apa itu. Yang penting kita rajin berdoa. Tuhan pasti lindungi. Gak usah takut, Keles. Saya loh tiap hari kemana-mana nggak pakai masker. Nggak apa-apa kan? Buktinya saya sehat-sehat aja. Nggak gitu juga, Keles. Nanti kualat loh, baru kamu tahu rasa. Alah, kalau kita sudah ditakdirkan Tuhan kena corona, ya biar kita sudah laksanakan protokol kesehatan tetap aja kena. Tapi kalau kita tidak ditakdirkan kena itu virus, biar kamu kemana-mana ndak pakai masker, udah juga pang kamu kena corona. Udah betul sudah kamu ini. Hei sis, ku kasih tahu ya.
Corona itu ndak pilih-pilih orang loh. Kamu kalau pandang enteng, ndak turuti protokol kesehatan, ya lebih berisiko kena tahu. Tahu ndak kamu, dalam kitab Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itu artinya beriman itu sangat diperlukan sis. Tapi kalau tidak disertai perbuatan, ya sia-sia imanmu. Kamu percaya dengan Tuhan, bahwa Tuhan pasti melindungi dan menjauhkanmu dari virus-virus jahat itu. Tapi kalau kamu tidak lakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya sama aja bohong. Ya kah? Memang yang Tuhan kehendaki apa? Yang Tuhan kehendaki saat ini, kita yakin bahwa Tuhan pasti melindungi kita, tapi kita juga harus tetap menaati protokol kesehatan. Supaya iman kita tidak sia-sia, iman dan hikmat harus sejalan sis. Oke, saya paham sekarang. Makasih loh sis, udah ngingatin. Yoi sis. Nah, sudah selesai dilihat videonya? Ya, apa yang bisa kita ambil makna dari video tersebut? Ayo, diberikan dulu pendapatnya. Apa yang boleh kita ambil makna dari video yang sudah kita tonton bersama? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Iya, silakan Lucia. Oh, dari video Lucia mengatakan dari video tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita harus memiliki iman. Ya, baik. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan dari video tersebut ketika kita menjalani kehidupan kita bersama orang-orang di sekitar kita, hendaknya lah kita bisa mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita memiliki iman, percaya kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Betul sekali ya. Nah, masih kelihatan kan saat yang Ibu sharekan? Ya. Arti iman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman berarti kepercayaan yang berkenan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, dan ketetapan hati, keteguhan batin, dan keseimbangan batin. Nah, di dalam Perjanjian Lama, iman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki suatu hal yang dapat dipercaya dan diandalkan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, terdapat dalam Ibrani 11 ayat 1 tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah pengertian iman menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bisa dicatat di dalam buku catatannya ya. Dalam Perjanjian Lama, iman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimilikikan suatu hal yang dapat dipercaya dan diandalkan. Dalam Perjanjian Baru yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita lanjut. Dari definisi-definisi tadi dapat disimpulkan bahwa iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya serta melakukan kehendaknya dalam iman, dan ada unsur percaya dan pengharapan di dalamnya. Nah, jadi anak-anak Ibu, ketika kita memiliki iman, ada rasa percaya dan berharap kepada Allah. Dan di dalam iman tersebut juga kita dituntut untuk memiliki rasa yang percaya kepada Allah dan memiliki pengharapan. Nah, bagaimana artinya beriman? Beriman artinya mengamini janji-janji Allah dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal, dan perbuatan. Nah, ketika kita sudah dikatakan beriman, anak-anak, berarti kita sudah mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi dan perbuatan kita.
Itulah dikatakan mengenai hidup beriman. Ya. Kemudian siapa-siapa saja tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita teladani dalam hidupnya beriman. Yang pertama adalah Nuh. Siapa yang pernah mendengar tokoh Nuh? Ya, siapa yang pernah mengenal atau mendengar tokoh Nuh? Bisa kita lihat di Alkitab kita di Kejadian pasal yang ke-7. Semua dulu membaca Kejadian 7. Di situ dijelaskan mengenai tokoh Nuh. Semua membuka Alkitabnya. Mulai dari Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Air bah. Nah, di situ Nuh imannya tidak goyah menghadapi tekanan dari penduduk di sekitarnya yang menganggap Nuh sudah tidak waras karena membuat bahtera yang diperintahkan oleh Allah. Nah, di dalam Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24 ini diceritakan bahwa Nuh selalu melaksanakan perintah Allah di dalam kehidupannya. Imannya tidak goyah dalam menghadapi tekanan-tekanan dari penduduk atau tetangga atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Ia tetap mendirikan bahtera yang diperintahkan Allah kepadanya. Semua sudah membaca Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Ayo Ibu berikan waktu 10 menit untuk sama-sama membaca Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan 24. Ya, silakan dibaca ya. Ibu tunggu 10 menit. Itu Chandra. Matikan dulu mikrofonnya, Nak, biar tidak terganggu ya. Iya. Nah, sudah dibaca semuanya? Iya. Nah, Nuh inilah yang menjadi salah satu tokoh Alkitab yang bisa kita teladani, bahwa segala perintah Allah yang diberikan kepada Nuh bisa ia kerjakan, bisa ia percaya. Imannya tidak goyah meskipun orang-orang di sekitarnya memberikan ia tekanan, menganggap bahwa Nuh apakah sanggup mendirikan bahtera itu. Kalau bahtera itu ya, yang bisa kita baca di sini sangat besar. Tidak seperti perahu ya. Ya, perahu tidak, tapi bahtera itu berkali-kali bahkan beribuan kali lipat dari besarnya perahu. Bisa kita baca kalau bahtera itu sampai besar sekali ya. Iya, sangat besar. Ketika itu air bah akan menenggelamkan tempat itu, wilayah itu, sehingga Allah menyuruh menyuruh Nuh untuk mendirikan atau membangun sebuah bahtera. Nah, yang kedua tokoh Alkitab yang bisa kita teladani yang hidupnya beriman adalah ini baru Abraham. Tadi Ibu salah mengatakan tadi Nuh, yang kedua ini adalah Abraham. Nah, bisa dibaca dalam Kejadian 22. Kejadian pasal 22. Ayo silahkan dibaca dulu Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kepercayaan Abraham diuji. Semua membaca, Ibu berikan juga waktu 10 menit ya. Nah, sudah dibaca semuanya? Ya, Ibu mau bertanya dulu. Ibu ingin bertanya kepada Mende. Nah, apa yang bisa kita teladani Mende di dalam tokoh Abraham ini? Menurut Mende dulu. Dibuka mikrofonnya, ya.
Abraham menyerahkan anaknya Ishak. Ya. Ada lagi kepada Andreas. Ayo. Mana Andreas? Coba dulu apa yang bisa kita teladani dari tokoh Abraham ini menurut Kejadian 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Yuk. Andreas dulu. Iya. Nah, terima kasih ya kepada Andreas dan Mende. Ya, Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim, tempat tinggalnya, dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui. Nah, ia menjalankan perintah Allah ketika ia disuruh Allah ke Ur Kasdim. Coba dibaca dulu ayo, Kejadian 22-nya. Di situ Allah menyuruh Abraham untuk menyerahkan anaknya yang bernama, siapa anak Abraham? Yang di situ yang, iya, bagus. Siapa yang menjawab tadi? Iya, tidak, Ishak. Jadi Abraham mau menyerahkan anaknya, anak satu-satunya, yakni Ishak kepada Allah supaya dikorbankan. Tetapi di situ Allah hanya menguji imannya Abraham. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim dan Abraham disuruh pergi ke negeri yang ia ketahui, di situ Allah sudah menguji imannya Abraham. Ditambah lagi ketika Allah menyuruh Abraham mengorbankan anak satu-satunya yakni Ishak kepada Allah, dan lagi-lagi Abraham menuruti perintah Allah. Di situ Abraham memiliki iman kepada Allah, yakni kepercayaan. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, iman adalah kepercayaan, harapan kepada Allah. Nah, demikian juga untuk kita anak-anakku, ketika Allah memberikan suatu masalah, persoalan hidup yang begitu berat yang kita rasakan pada saat ini, percayalah Allah hanya menguji kita. Allah hanya meminta kepada kita untuk memiliki iman kepadanya, memiliki iman kepercayaan kepadanya, bahwa semua yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita adalah rancangan yang luar biasa, rancangan yang baik. Jadi anak-anakku, dari sini kita bisa belajar bahwa setiap rancangan dan perbuatan yang diberikan Tuhan kepada kehidupan kita, Tuhan menginginkan kita supaya kita tetap percaya kepadanya dan menyerahkan segala sesuatunya untuk Tuhan, ya. Dan tokoh yang ketiga adalah perempuan Kanaan. Nah, bisa kita baca di dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, perjanjian baru ya. Ternyata masih belum mengantuk jam-jam segini anak-anak ibu ya. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Semua membacanya kembali. Di situ ada perempuan Kanaan yang percaya. Ibu berikan waktu 10 menit untuk membacakannya. Oh, tidak 10 menit ya, 5 menit sudah cukup karena hanya 8 ayat. Yuk. Iya, udah selesai semua membaca? Perempuan Kanaan yang percaya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Perempuan Kanaan ini, anak perempuan Kanaan ini, ia kerasukan setan pada saat itu. Ia mendengarkan Yesus berada di dekat daerahnya. Awalnya Yesus tidak mempedulikan wanita itu, tetapi karena Yesus melihat keteguhan iman perempuan Kanaan itu, Yesus mengabulkan dan menyembuhkan anaknya. Anaknya tadi memiliki kerasukan setan. Nah, ketika perempuan Kanaan yang percaya itu mendengar bahwa Yesus berada di sekitarnya, ia memanggil Yesus dengan keteguhan hatinya.
Awalnya Yesus tidak peduli dengan wanita itu, tetapi karena keteguhan hatinya, rasa percayanya, imannya kepada Yesus bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya, lalu ia datang kepada Yesus dan meminta pertolongan Yesus supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan tadi. Nah, sama halnya dengan kita. Kita boleh belajar dari perempuan Kanaan ini. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kita harus datang kepada Allah supaya Allah bisa memberikan kita penyembuhan, solusi atas masalah-masalah kita, terutama untuk anak-anakku sekarang. Pasti banyak tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru lain, bukan hanya dari materi atau mata pelajaran pendidikan agama Kristen, mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahkan mata pelajaran yang lain, IPS. Nah, ketika anak-anakku sekalian susah dalam mengerjakannya, minta pertolongan kepada Tuhan, meminta bantuan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati pikiran anak-anakku sekalian, supaya boleh mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, itu adalah tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki iman di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa dikatakan hidup beriman. Nah, bagaimana cara memelihara iman di dalam kehidupan kita? Yang pertama, baca kitab Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 18. Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 18. Tina, bisa dibacakan untuk kita semua? Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Iya. Perisai iman yang disebutkan di dalam bagian kitab ini ditutup dengan sebuah pernyataan, yaitu berdoalah setiap waktu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Artinya, manusia beriman harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Nah, itu adalah cara memelihara iman. Ketika kita memiliki masalah, kita dituntut untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa setiap waktu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Artinya manusia beriman harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang kedua, cara-cara orang yang memelihara iman menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagaimana kedaulatan Tuhan. Nah, menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian selanjutnya adalah bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Ketika anak-anakku sekalian mengalami masalah, kita harus bijaksana dalam memposisikan diri. Dan tetap menghormati norma sosial masyarakat. Tidak menyalahkan segala aturan-aturan, tetapi menaati dan menghormati norma sosial di dalam masyarakat. Nah, tadi Ibu sudah katakan bisa dibaca Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Ya, sama-sama dulu kita membaca Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 18. Sudah? Nah, di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 18 ini, perisai iman disebutkan di dalam itu untuk pernyataan. Berdoalah setiap waktu. Artinya kita dianjurkan untuk berdoalah setiap waktu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Artinya ketika saya, anak-anakku sekalian memiliki suatu masalah, kita harus datang kepada Tuhan dengan apa? Berdoa. Karena berdoa adalah salah satu bentuk atau cara komunikasi kita dengan Tuhan. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Artinya manusia harus beriman, harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Itu ya. Iya. Itu yang artinya cara memelihara iman. Sudah dilandaskan dengan Alkitab. Jadi Alkitab menyuruh kita supaya tetap berdoa kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan segala kehendak-Nya. Ya. Paham ya Tina? Ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini paham? Ya, paham semua ya. Nah, dan yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini anak-anak adalah
Iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya serta melakukan kehendak-Nya dalam iman. Ada unsur percaya dan pengharapan. Beriman artinya mengamini semua janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal, budi, dan perbuatan kita. Marilah kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab tadi, ada Nuh, Abraham, dan perempuan Kanaan yang percaya tadi, supaya tetap setia dan berpegang teguh pada Tuhan saja. Sampai di sini pembelajaran kita anak-anak. Nah, sebelumnya jika sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian, yaitu dengan membuat puisi bertemakan hidup beriman di masa pandemi COVID-19 ya. Ya. Membuat puisi, temanya itu hidup beriman di masa pandemi COVID-19. Ya, demikian tugasnya, jangan lupa dikerjakan minggu depan ya. Ya, kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap ada yang memimpin kita di dalam doa dan nyanyian. Silahkan kepada Andreas dan Lucia memimpin doa dan nyanyian. Ya, semua mematikan mikrofonnya dulu ya. Ya, silahkan. Amin. Sampai bertemu minggu depan anak-anak. Selamat siang. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ya, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Baiklah, sudah bisa di-live ya. Shalom.